Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Cahyo Nugroho yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta karyawan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga pada siang hari yang panas ini kita bisa berkumpul di kelas 7B. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga acara inti nanti yang akan disampaikan oleh Pak Gati dan Bu Elvira. Terus yang selanjutnya adalah lain-lain dan penutup. Marilah kita mulai acara Pagda pagi hari ini dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Untuk Bapak Kepala Sekolah, Bapak Cahyo Nugroho, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Pak Widya Wigati dari SMP Negeri 1 Sayegan nggih Pak nggih. Niki selaku pemateri pada siang hari ini yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SMP Muhammadiyah Ngemplak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat mengadakan pertemuan dalam rangka pengimbasan sekolah siaga kependudukan. Sekolah siaga kependudukan itu di-SK-kan oleh Bupati Sleman dan sifatnya adalah penunjukan. Jadi tidak mengajukan diri tetapi penunjukan dari Bupati Sleman. Kemudian siaga kependudukan ini sudah disosialisasikan dulu pertama kali di mana itu ya? Saya lupa tempatnya. Itu sudah sangat lama. Waktu itu yang hadir saya dengan Bu Rita. Kemudian dapat undangan yang kedua, ternyata itu sudah ada SK-nya, kemudian ada upload dan sebagainya itu. Tetapi di pertemuan yang kedua ternyata surat itu tidak sampai ke kami. Sehingga kita sudah tertinggal. Surat baru sampai ke kami 1 minggu setelah rapat. Dari SMP Muhammadiyah Ngemplak tidak ada yang menghadiri. Kemudian yang ketiga, dari beberapa sekolah Muhammadiyah mengadakan workshop. Nah, sekolah kita kebetulan mengirimkan 4, tetapi karena yang satu itu bersamaan dengan jadwal screening Baitul Arqam, sehingga hanya dihadiri oleh 3 orang guru. Nah, pada hari ini nanti akan disampaikan apa saja yang diperoleh dari workshop
di SMP Muhammadiyah Berbah. Nah, sebagai gambaran, sekolah siaga kependudukan itu dilatar belakangi oleh pernikahan dini yang semakin marak. Nah, utamanya di situ. Sehingga sekolah yang ditunjuk itu pasti di sekitarnya muncul pernikahan dini. Nah, atau belum saatnya. Duduk nih, enggak ketok ini. Yang kedua, di Sleman itu pernikahan dini termasuk nomor 2 di DIY. Yang pertama itu di Gunung Kidul. Nah, yang kedua itu di Sleman. Kemudian yang ketiga, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman itu sangat tinggi. Nah, sehingga Kabupaten Sleman membuat sekolah siaga kependudukan. Yang intinya adalah Bapak Ibu bisa mengintegrasikan siaga kependudukan dalam RPP. Nah, yang utama di situ. Jadi tujuannya nanti Bapak Ibu bisa membuat RPP yang berintegrasi dengan siaga kependudukan. Nah, contoh RPP-nya seperti apa? Bagaimana memasukkannya? Mungkin nanti bisa dijelaskan oleh narasumber kita. Kalau nanti narasumbernya belum mampu untuk menjelaskan, nanti bisa dicarikan contohnya dari sekolah lain. Nah, itu sebagai gambaran sekolah siaga kependudukan. Insya Allah nanti sebelum adzan asar bisa selesai. 1 jam cukup nggih Pak? Oh iya. Ya maksimal adzan asar kita sudah selesai. Biar nanti kita bisa berbagi tugas dengan yang di rumah. Mungkin itu sedikit pengantar dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Cahyo Nugroho atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Widya Wigati sebagai narasumber. Untuk Pak Widya Wigati, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini tidak perlu perkenalan, nggih. Oh, perkenalan, nggih. Perkenalkan, nama saya Bapak Widya Wigati. Nggih. Nggih. Kemudian di sini di slide itu tertulis implementasi sekolah siaga kependudukan di SMP Negeri 1 Seyegan. Kemudian oleh Ibu Tri Worostianingsih, MWD. Mengapa ini tetap tertulis seperti ini? Karena ini yang membuat Bu Woro, nggih. Ya, kalau ini diganti nama saya kan nanti bahaya. Ya. Karena yang diganti hanya depannya, isinya ya tetap. Oke, ini kemarin kami bertiga, saya, Pak Ade dengan Bu Elvira itu menghadiri workshop terkait dengan
implementasi sekolah siaga kependudukan. Kemarin sebelum berangkat kami juga bingung mengapa kok ada siaga kependudukan itu. Apakah kita disuruh sensus atau bagaimana, kan kita juga kurang tahu. Dan akhirnya ketika sudah mengikuti workshop, tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, yaitu angka pernikahan dini yang di Sleman itu nomor 2 di DIY. Ya, ini di Gunung Kidul menempati peringkat pertama, ternyata ada 153 kasus pernikahan dini. Jadi ketika pernikahan dini itu kan belum mencapai usia yang ditetapkan, maka harus meminta dispensasi. Kalau Pak Joko nggak perlu dispensasi, Pak Joko. Iya. Usianya sudah, oh ya sudah masuk grade. Oh. Itu salah satu mengapa sekolah kita itu ditunjuk sebagai sekolah siaga kependudukan. Semoga dari sekolah kita itu dapat seperti yang Pak Joko tadi sampaikan, yaitu mendukung program dari pemerintah, yaitu kalau bisa ya menghilangkan namanya pernikahan usia dini. Oh enggak, udah enggak dini. Sekarang gantinya apa Ibu? Pernikahan dini itu film kapan itu? Dulu. Oh, zamannya Bu Endang. Oke, latar belakangnya itu salah satunya. Kemudian latar belakang orang tua siswa menikah usia dini dan muda dan tingkat pendidikan yang masih relatif rendah dari data. Ini datanya berada di BK. Ternyata pengaruhnya apa? Salah satunya ya HP. Karena sekarang itu bukan penyebutannya ya bukan HP tapi smartphone. Smartphone itu ya handphone pintar. Jadi mengapa kok bahkan kita bukan hanya anak-anak itu tertarik dengan HP, tertarik dengan smartphone, itu karena smartphone itu responsif ya. Disentuh aja langsung metu. Maksudnya metu gambare kok Bu Fajar, Bu. Kenapa, Bu? Ayo metu gambare. Ya, lanjut Pak Ade. Nah, ini apa itu sekolah siaga kependudukan? Ya, mohon maaf Bapak Ibu guru. Ini kami bertiga itu kalau dibilang ketiban sampur gimana? Soalnya kalau presentasi seperti ini, saya itu nggak bisa kalau harus menjelaskan ya panjang lebar itu nggak bisa Bisanya ya hanya baca slide-slide seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Nggak apa, nanti malah. Kita cuma dapat penjelasan ini kan habis sholat zuhur pun cuma sedikit. Karena dari awal sampai habis zuhur itu yang dibahas tentang lomba adiwiyata. Ya, lomba adiwiyata. Kebetulan kan dari Pakem datang di sana Jadi untuk pembahasan ini cuma dapat setengah jam atau enggaknya kurang lebih setengah jam. Selainnya itu cuma adiwiyata sama cara memenangkannya. Terima kasih Pak Ade. Karena materinya sebenarnya sedikit. Ya, sekolah yang mengintegrasikan pendidikan pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Nah, itu disingkatnya dengan Bangga Kencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan
dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan kurikulum 2013. Ya, ini masuknya nanti di materi pengayaan. Tetapi tetap dimasukkan ke dalam RPP. Lanjut, Pak. Nah, tujuannya yaitu siswa itu sebagai masyarakat yang akan sadar pentingnya manfaat yang harus disiapkan dalam menghadapi permasalahan serta menghindari dari dampak kependudukan. Karena pemahaman peserta didik itu kan masih kurang, maka kita sebagai pendidik ya harus memberikan materi ini ke peserta didik. Meskipun sekarang sudah diberitahu, sudah dijelaskan, besok lupa nggak apa-apa. Pokoknya dijelaskan lagi. Kita tidak jemu-jemu untuk selalu mengingatkan peserta didik. Tujuan umum yang kedua, siswa sebagai generasi penerus pengelola bangsa Indonesia merupakan potensi besar bagi keberlangsungan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita pendiri bangsa. Dan yang ketiga, siswa tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran, serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan. Ini ada 3 tujuan umumnya dan tujuan khususnya, yaitu memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal, menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan, mampu merencanakan masa depan demi kehidupan yang sejahtera di masa depan. Lanjut, Pak. Nah, konfigurasinya ini banyak sekali. Yang salah satunya di kependudukan. Kalau dulu banyak sekali ada pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, dan ternyata masuk juga di kependudukan. Ya, semuanya dimasukkan. Karena tujuan pemerintah itu baik. Ya, lanjut. Ya, ketentuan umumnya dari yang pertama itu sudah ada SK, yaitu sekolah kita itu mendapat SK penunjukan SSK tadi. Nah, ini ada kualifikasi dasar dan kualifikasi paripurna. Ya, dasarnya di sini harus ada. Kemudian kalau sudah paripurna ya seperti yang disampaikan Pak Ade tadi, nanti tujuannya ke lomba gitu. Itu kalau mau lomba berarti yang harus kualifikasi paripurna. Yang kedua, keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi. Ini sudah ada, nggih. Yang ketiga, orientasi penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan. Itu 1 atau 2 guru yang mendapat orientasi. Kalau lebih dari 2 guru, nanti sudah ke paripurna. Kemudian yang keempat, tersusunnya RPP. Yang kelima, koordinasi dan penguatan SSK. Yang keenam, ada pojok kependudukan, yaitu materi penduduk di perpus sekolah. Dan yang ketujuh, kegiatan kesiswaan yang mengandung konten kependudukan. Ya, lanjut. Ini ada hal-hal yang harus dipersiapkan sekolah untuk menjadi sekolah siaga kependudukan. Di situ ada 10 ya. Yang pertama itu mempelajari atau mengenal terkait dengan sekolah siaga kependudukan. Kemudian yang kedua nanti membentuk tim sekolah siaga kependudukan. Yang ketiga, bekerja sama dengan Dinas P3AP 2KB, Kabupaten dan Dinas Pendidikan dalam pembuatan SK. Yang keempat, memasukkan pendidikan kependudukan dalam KTSP dan KUSP minimal pada
indikator visi misi, tujuan sekolah, program ekstrakurikuler, kokurikuler dan budaya sekolah atau pembiasaan di sekolah. Yang kelima, melaksanakan workshop penyusunan RPP kependudukan. Yang keenam ada sosialisasi ke warga sekolah. Yang ketujuh, pengintegrasian SSK dalam mata pelajaran. Yang kedelapan, pembuatan pojok kependudukan. 9, mengadakan kegiatan kesiswaan yang mengandung konten kependudukan. Dan yang ke-10, inovasi kependudukan lainnya. Nata urutannya banyak sekali nih di sini. Nah, nanti kalau sudah paripurna, maka mempelajari lagi dalam mengikuti lomba SSK. Mungkin nanti terkait dengan tanya jawab nanti di akhir gitu. Oh, okay. Iya, langsung Pak. Iya, langkah-langkahnya yaitu langkah integrasi isu kependudukan ke dalam RPP. Yang kedua, memilih KD yang dipadukan. Jadi tidak ke semua KD, jadi nanti dipilih KD yang dapat dipadukan dalam isu kependudukan. Yang ketiga, nanti menyusun isu kependudukan ke dalam RPP. Yang keempat, menyusun lembar kerja peserta didik. Dan yang terakhir, populasi korner atau pojok kependudukan. Lanjut. Nah, di sini materi kependudukan di SMP maupun MTS. Yang nomor 1 itu membentuk karakter anak dan remaja. Ada beberapa uraian. Ada yang menghargai ajaran agama, mempertahankan kelembagaan sosial, mempertahankan perilaku jujur, mempertahankan perilaku bertanggung jawab, dan mempertahankan perilaku gotong royong. Untuk materi yang kedua, remaja dan perkembangannya, bisa menelaah pengertian remaja, menggambarkan perkembangan remaja, mengidentifikasi masalah remaja dan solusinya. Yang ketiga, yaitu kependudukan, meliputi pengertian kependudukan dan perkembangannya, masalah kependudukan dan upaya mengatasi masalah kependudukan. Materi yang keempat yaitu bonus demografi, meliputi bonus demografi, peluang dan tantangan bonus demografi. Dan yang ketiga, upaya mempersiapkan penduduk menjadi produktif. Materi yang kelima ada urbanisasi, yaitu konsep dasar migrasi dan urbanisasi. Yang kedua, dampak urbanisasi, upaya penanganan masalah urbanisasi di perkotaan. Dan yang keempat, faktor yang mempengaruhi urbanisasi. Lagi Pak. Ini seluruhnya. Isu kependudukan saat ini yaitu meliputi kemiskinan, ada pernikahan usia dini atau di bawah umur, disharmoni keluarga, kematian ibu hamil dan bersalin, stunting, kerusakan lingkungan dan bencana, bonus demografi, dan revolusi industri 4.0. Nah, ini isu-isu yang ada di saat ini. Maka nanti ketika memasukkan ke dalam RPP, nanti bisa dipilih dari isu-isu yang ada pada saat ini. Ya, lanjut. Nah, terkait dengan RPP itu tidak ada ketentuan. Kemarin ada yang sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016, ada yang sesuai surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019, dan ada yang silabus yang telah disusun sebelumnya. Nah, nanti terkait dengan format RPP maupun modul ajar itu nanti diserahkan ke Bapak Ibu guru masing-masing.
Lanjut. Nah, contoh format dan hasil analisnya seperti ini. Ini yang digunakan itu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian ada kompetensi dasar, pengetahuan, keterampilan. Nah, yang di kolom terakhir itu dimasukkan, yaitu ada mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan tentang masalah kependudukan yang dibaca dan didengar. Nah, nanti di RPP itu ya materinya tentang itu, kemudian di warna merah. Nah, nanti di warna merah. Nah, catatannya tidak semua KD mata pelajaran dapat atau harus, bahkan bisa cocok ya, diintegrasikan materi pendidikan kependudukan, nanti disesuaikan. Ya kemarin ketika ngobrol-ngobrol itu kalau di IPS banyak itu Pak materi di IPS gitu. Cocok berarti nggih. Apalagi di BK itu juga banyak nggih. Nggih, lanjut. Nah, di sini ada catatan tentang kontekstualisasi. Yang pertama, tidak merubah redaksi kompetensi dasar. Yang kedua, tidak menambah alokasi waktu. Jadi alokasi waktunya tetap. Yang ketiga, diajarkan oleh guru kelas itu di SD melalui pembelajaran tematik terpadu dan oleh guru mata pelajaran di SMP dan SMA melalui mata pelajaran yang diampu. Dan yang keempat, kontekstualisasi dalam diversifikasi kurikulum sangat diperlukan sebagai instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki kecakapan di berbagai bidang kehidupan. Lanjut. Nah, di sini RPP kependudukan, ya kalau di sekolah negeri itu ada 12 ya, mata pelajarannya. Nah, ini contohnya kalau bahasa Indonesia bisa membuat artikel, itu bisa. Kemudian yang IPS itu banyak sekali ada materi, apa itu? Oh, piramida penduduk Indonesia. Oke. Kalau di BK itu ada pernikahan dini, di agama yaitu, aduh apa itu? Kelihatan nggih? Oke. Menyuburkan kebersamaan dengan toleransi Nggih. dan menghargai perbedaan. Nggih. Itu. Dan seni budaya itu bisa membuat logo maupun poster BKKBN. Nah, di matematika ada diagram batang nggih. Itu. Nggih, ini seni budaya, kalau di seni rupa bisa membuat ini logo, kalau seni musik itu bisa membuat jingle. Nggih, atau zel-zel gitu. Nanti bisa disesuaikan. Iya. Oh ya, Pak Muklis besok yang lanjut. Nah, ini untuk co-kurikuler yang mengandung pendidikan kependudukan. Co-kurikuler itu yang bagaimana? Co-kurikuler itu yang TMTT nggih. Ya, tugas mandiri tidak terstruktur. Nah, itu ada wawancara dengan ibu hamil. Oh bisa. Nanti narasumbernya hanya 2 nanti. Oke, genten. Nah. Oh, yang pernah hamil juga bisa nih. Oke. Yang kedua ada senam bersama di kelurahan. Ya, nanti tugas ke anak-anak itu. Yang ketiga posyandu. Ya, nanti ikut kegiatan posyandu.
Ya nimbang. Ya banyak, kan tadi terkait dengan stunting tadi kan masuk nggih. Kemudian ada mind mapping kependudukan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian podcast, ya Pak Rizky bisa nggih. Nah, tugasnya nanti buat podcast. Kemudian ada kunjungan ke apa ini Pak Ade? Kunjungan ke Kapanewon. Oh, ke Kapanewon. Tuh, ke Kapanewon itu kan ada data, itu kan bisa. Kemudian ada market day, memasak makanan yang bergizi. Weh. Siap nggih Bu Hartini? Ndok godong. Kemarin ya makan masakan anak ya. Apa? Yang di sana makan masakan anak tapi lauknya nggak dilauk anak. Nggih. Ya, kalau di posyandu itu tergantung yang pas dapat jatahnya itu. Nggih. Ya ada kacang hijau, ada bubur, ada. Nek sekarang nggih ciki-ciki juga banyak ternyata. Nggih. Jadi siap. Beda. Dilelah dulu pas ke jatah tempat saya, sik penting sik gampang-gampang wae ya gitu. Nggih. Kemudian ada, nah ini tadi gel-gel nggih. Nah, kemudian membuat artikel, berkunjung ke badan statistik, dan yang terakhir ada wayang. Ini wayang ini bagaimana ini maksudnya? Ya betul, jadi bercerita tapi pakai wayang. Kalau ada anak yang suka dalang, itu disuruh dalang. Tetapi ceritanya terkait dengan materi tersebut. Yeah. Oh iya. Lanjutan. Nah, di sini ada media sosial yang diikuti. Nah, akun sekolah mengikuti media sosial dari BKKBN. Nah, nanti IG-nya sekolah itu follow nggih, BKKBN. Nah, BKKBN itu apa? Wah, ngotan. Apa Pak Muklis? Apa gitu? Nah, baru kali ini nggih mendengarnya. Nggih, sama itu nggih. Nanti adminnya kemarin coba Pak Rizky. Yang admin sekolah. Nanti bisa follow nggih. Nah, yang kedua, akun media sosial sekolah telah merepost. Nah, nanti di repost minimal 1 kali konten kependudukan dari media sosial BKKBN. Nah, nanti di repost. Lanjut. Belum lagi nanti ke YouTube. Nah, ini ada hasil karya sekolah yang dipublikasikan. Ini ada mading, artikel, cerpen, puisi dan pantun, ada lukisan, clipping, kemudian pohon apa ini? Oh, pohon inspirasi. Kemudian ada leaflet, ada poster, ada komik, kemudian ada market dan mind mapping. Ini ya ini hasil karya dari Seyegan ini ya, yang di foto-foto ini. Oh, ada yang dari SMP 2 ya. Oh, ini pernah melihat nggih? Lanjut. Nah, ini ada hasil karya sekolah yang mengandung sekolah siaga kependudukan. Nah, mungkin bisa dibersani ya dari Bapak Ibu guru semuanya. Ya, lanjut. Nah, publikasinya di sekolah sama seperti yang tadi, ada mading, artikel, cerpen, puisi, lukisan sampai di wayang, teka-teki kependudukan. Ini. Lanjut.
Nah, di sini ada buku, ada web sekolah terkait dengan kependudukan, kemudian pojok kependudukan. Ya, madingnya bisa dibuat nanti kalau biar aman ya, masukkan di perpus itu, nanti nggak rusak itu. Kemudian ada Vagansa, yaitu forum, wah itu karyanya Seigan. Ya, kemudian ada yang belum lagi, pojok kesehatan gizi, ruang kependudukan, kantin kependudukan, gazebo kependudukan. Terus isinya apa ini? Kok kantin kependudukan? Ya, ketika ada kantin seperti itu, isinya apa? Ya buku-buku terkait dengan materi itu. Ya, isinya buku. Kemudian ada gazebo kependudukan, ya ketika punya gazebo ya di situ diberi buku-buku materi kependudukan. Terus tadi Bu Hartini menyampaikan ada angkringan kependudukan. Yuk beli gerobak angkringan diisi buku materi kependudukan. Nah, hanya seperti itu. Ya, ini karena arahnya ke lomba nggih. Jadi kemarin itu juga ditanya satu-satu. Yo, kalau Bapak punya ide apa? Semuanya ditanya, harus beda gitu. Dan akhirnya ya seperti tadi ada angkringan itu, ada gazebo. Yang penting bentuknya gazebo ada buku, angkringan ada buku. Nah, itu yang penting di gadok-gadok. Oke, lanjut Mbak Ade. Nah, kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Di ekstrakurikuler, kalau di sini nanti bisa dimasukkan di materi HW ya, Pak Jamrani. Diajak ke posyandu. Oke, sekarang itu kan posyandu tidak hanya untuk yang ya tidak hanya balita, yang untuk lansia juga ada. Oh, remaja juga ada. Oh. Mah. Ya, semuanya nanti di data berarti. Ya, di sini ada di pembelajaran di sekolah, kemudian diajak ke kelurahan untuk mencari data. Kemudian ya benar ini tadi membantu di posyandu dan mewawancarai ibu hamil. Ya, ini khusus nih. Ya, lanjut. Nah, pengintegrasian sekolah siaga kependudukan dalam pembiasaan sekolah. Nah, pembiasaannya yaitu seperti 5S. Kemudian yaitu dengan salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Ditambah nggak Pak Riz ini? 5S atau perlu ditambah? 6. Tambah apa nih? Oh, salaman. Salim. Salam. Ya beda. Yaitu di mana guru piket di pintu gerbang untuk menyambut peserta didik masuk ke sekolah. Kemudian ada pemasangan mading, slogan, poster kependudukan. Nah, nanti di setiap awal pembelajaran untuk memotivasi peserta didik belajar dengan salam genre. Nah, ini ada salam genre. Nanti diajarkan sama Pak Adi gitu nanti gitu. Masih ingat ya Pak Ade? Sudah ganti lagi. Ada salam genre, tapi lupa kemarin nih. Gimana nih? Salam genre. Sebentar, genre itu apa toh? Generasi, ya generasi berencana. Ini genre itu generasi berencana. Oke. Ada yang nanti dicarikan dulu Pak Ade sebelum ke biar dicarikan dulu. Nah, kemudian menyanyikan yel-yel kependudukan yang sekolahnya membuat yel-yel, kemudian yang membuat jingle siaga kependudukan. Itu bisa dimasukkan di
awal pembelajaran. Oke, lanjut Pak. Nah, ini prestasi yang diperoleh sekolah. Ini sekolah mana ini? Oh, oke, lanjut saja, lanjut. Nah, ini indikator ketika mengikuti lomba. Yang pertama itu ada kebijakan sekolah mewujudkan sekolah berwawasan kependudukan. Nah, itu dokumennya KTSP, KOSP, itu nilainya sudah 50. Yang 2A itu jumlah pertemuan dan atau kegiatan internal sekolah. Nah, itu nilainya 4, buktinya atau bukti pendukungnya itu ada surat kegiatan, daftar hadir, notulen, dokumentasi. Nggih, dibantu dengan foto nggih. Dokumentasi foto nggih Pak Joko. Pak Joko. Nggih. Yang 2B, jumlah pertemuan kegiatan dan atau koordinasi dengan eksternal sekolah dalam rangka penguatan SSK yang diselenggarakan pada tahun 2022 hingga saat ini. Sama, ada bukti pendukungnya. Kemudian yang 2C, persentase jumlah sekolah lain dalam kabupaten atau kota yang telah dibina menjadi sekolah siaga kependudukan. Nah, capaiannya yaitu jumlah sekolah yang dibina dibagi jumlah sekolah di dalam kabupaten. Jadi kalau yang dibina semakin banyak nanti nilainya juga semakin tinggi. Kemudian yang 2D, persentase jumlah guru di sekolah yang mendapat pendidikan atau pelatihan mengenai program sekolah siaga kependudukan dan bangga kencana tadi. Ini capaiannya jumlah guru yang mendapat pelatihan dibagi jumlah guru di sekolah tersebut. Yang 2E, kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SSK yang diselenggarakan pada tahun 2022 sampai saat ini. Nah, capaiannya nanti ada atau tidak. Lanjut. Yang ketiga, jumlah RPP mata pelajaran yang diintegrasikan materi kependudukan. Nah, itu capaiannya jumlah RPP mata pelajaran maksimal 15 RPP. Nah, kalau di sekolah negeri itu kan hanya 12. Kalau di sekolah kita ada 16 nih. Nah, jadi nanti ya semuanya membuat. Jadi nanti di sekolah kita itu berarti unggul berapa jadinya? 30 nilai, 30 skor dibanding sekolah negeri. Kemudian yang keempat, jumlah kegiatan kokurikuler yang mengandung materi atau konten kependudukan yang diselenggarakan pada tahun 2022 sampai saat ini, yaitu jumlah kegiatan kokurikulernya. Kalau semakin banyak ya nanti nilainya semakin banyak. Yang kelima, jumlah ekstrakurikuler yang mengandung materi atau konten kependudukan. Yang 6A, publikasi materi program Bangga Kencana di lingkungan sekolah. Nah, jumlah karyanya ini ada tadi majalah dinding, ada buletin, jurnal sekolah dan lain sebagainya. Nah, yang 6A, hasil karya sekolah yang mengandung substansi program Bangga Kencana yang dipublikasikan di media digital milik sekolah. Nah, nanti dipublikasikan di post nih. Kemudian yang 6C, hasil karya sekolah yang mengandung konten materi kependudukan dan atau program Bangga Kencana yang dipublikasikan di media lokal dan nasional baik cetak maupun digital. Nah, ini kita bisa minta ke Suara Muhammadiyah, itu juga bisa. Lanjut. Yang 6D,
jumlah media sosial official BKKBN dan BKKBN Provinsi di penduk yang telah diikuti atau di-follow. Nah, semuanya di-follow. Nanti dapat skor juga. Ada Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Yang ketujuh, jumlah inovasi dan kreativitas yang dapat memperkuat dan memudahkan warga sekolah dan masyarakat dalam mengenal dan memahami isu kependudukan, program SSK dan program Bangga Kencana. Nah, penjelasannya yaitu ada pengembangan metode teknik pembelajaran, kemudian ada pojok kependudukan, ada logo, ada jingle, lagu, mars, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, jumlah prestasi atau penghargaan yang didapatkan oleh sekolah terkait dengan isu kependudukan dan atau program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Nah, ini jumlah prestasi nanti yang dinilai. Lanjut. Oh, sudah selesai. Ternyata cepat gitu. Berapa menit ini? 46 menit. Ya, itu tadi pemaparan materi terkait dengan sekolah siaga kependudukan. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Widya Wigati atas materinya yang telah disampaikan. Sebelum ke acara lain-lain, silakan Bapak Ibu Guru bisa dibuka HP-nya untuk melihat salam genre itu seperti apa. Kalau saya praktekkan di sini saya kurang gemulai jadi nggak bisa. Intinya kalau ditanya salam genre, tangan kita harus bilang sehat, cerdas, ceria. Seperti itu. Terus kalau ada apa? Terus lanjutannya ada genre Indonesia. Nah, ini saya yang lupa, tangannya gimana saya lupa. Intinya saatnya yang muda yang berencana. Ini. Salam genre gini. Salam genre. Saatnya yang muda yang Itu yang oh, iya. genre Indonesia. Saatnya yang muda yang Berencananya. Oh, saatnya yang muda yang berencana. Yang sudah enggak muda ya ikut merencanakan yang muda, membantu. Untuk selanjutnya yaitu lain-lain untuk Bapak Ibu Guru yang masih kebingungan dengan materi kependudukan, bisa ditanyakan ke Pak Gati dan Bu Elvira nanti. Monggo Bapak Ibu Guru, kepada Bapak Ibu Guru saya persilakan monggo yang mau tanya-tanya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini walaupun sudah tidak muda lagi, boleh bertanya terkait dengan SSK Sekolah Siaga Kependudukan. Kemarin SSB, sekarang SSK. Besok tahun depan apa lagi. Jadi intinya nanti kita dalam pembelajaran menyiapkan RPP, menyajikan materi yang sebagaimana mata pelajaran, kemudian harus mensinkronkan dengan hal-hal yang terkait dengan kependudukan. Jadi misalnya saya sebagai guru agama, nah ini kebetulan misalnya materinya itu belum ada pernikahan. Nah ini apa harus mencari ayat yang terkait dengan hal tersebut. Nah ini nanti
eh, sebagaimana atau syukur sudah ada contoh RPP-nya, ya. Nah, begitu. Itu saja sehingga barangkali nanti bisa menjadi acuan kami dan Bapak Ibu semuanya. Karena ini hal yang baru, ya harus apalagi bahasa Arab itu nanti akan menentukan seperti apa saya. Ini, yang Al-Quran saja saya belum punya bayangan ya. Nah, terima kasih begitu, mudah-mudahan nanti bisa segera memperoleh gambaran sehingga bisa membantu program pemerintah untuk menghilangkan peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan tanda petik pernikahan dini. Ya. Terima kasih, waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung. Saya boleh bantu menjawab. Jadi untuk RPP yang dimasukkan materi SSK itu tidak semua tema yang ada di buku paket itu dimasukkan siaga kependudukan. Jadi nanti bisa memilih satu atau dua materi yang intinya bisa dimasukkan materi siaga kependudukan. Contohnya kalau di tempat saya itu ada dinamika penduduk, terus ada globalisasi. Itu di tempat kami IPS itu bisa untuk materi itu, tapi untuk materi yang perdagangan antar pulau, terus materi yang intinya itu intinya kalau untuk ini kan RPP-nya digunakan untuk lomba. Jadi nanti yang dinilaikan itu per mapel itu diambil satu itu yang ada kaitannya sama kependudukan. Jadi kalau misalnya agama ya tentang materi yang pernikahan. Oke, untuk yang bahasa Arab nanti terkait dengan bacaannya Pak. Maksudnya baca apa itu? Kan ada bacaan di bahasa Arab, Ge. Nah itu terkait dengan materi ini, kependudukan gitu. Ya, hanya saja dalam bahasa Arab gitu. Misalnya kalau menyela ya Pak ya. Misalnya kalau ayah tuh bahasa Arabnya apa, ibu apa, itu bisa menjelaskan anggota keluarga dengan bahasa Arab. Nah, itu bisa itu. Umi, abi, ya itu bisa. Oh iya, bentar Bu Isti. Oh Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk hari ini kan sosialisasi SSK. Nah, otomatis kan nanti ada informasinya. Nah, untuk rencana ke depan itu akan dilaksanakan kapan? Entah itu tahun ini atau ajaran baru dan sebagainya. Kalau seperti itu kan kita punya ancang-ancang. Kalau memang ini betul-betul nanti untuk lomba, nah tadi kan ada kisi-kisinya, instrumennya, nah itu kan semua guru harus tahu. Kita tadi kan hanya ditampilkan, kemudian kita mendengarkan karena memang yang disampaikan tadi kan tulisannya kita nggak bisa tangkap. Jadi seperti itu. Jadi kita punya rencana kalau memang itu betul-betul di apa istilahnya di apa dilaksanakan itu kapan dan kita harus siap-siap. Kalau memang tahun depan ya berarti sesuai, jadi masih santai. Tapi kalau nanti akhir tahun ini ya kita harus siap-siap untuk segera untuk melaksanakan atau nyicil istilahnya seperti itu. Itu kan terkait dengan KTSP dan KOSP. Nah, otomatis kan ada sisipan yang harus tertuang di dalamnya.
Nah, sementara yang sudah berjalan ini kan belum ada. Nah, seperti itu. Itu bukan tanya saya apa itu. Nggih, seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Gati bisa dibantu. Atau Bu Elvira, monggo. Oke, untuk perencanaannya mungkin ke Pak Kepala Sekolah nggih. Ya, untuk tindak lanjutnya nanti bagaimana? Monggo Pak Kepala. Oke. Untuk siaga kependudukan itu setelah ada sosialisasi itu langsung diminta untuk membuat. Kemarin itu SMP Muhammadiyah Berbah. Setelah ada sosialisasi ternyata langsung dicek dari tim dari kabupaten. Nah, tim dari kabupaten itu ngecek ke sekolah terkait dengan siaga kependudukan, sekolah sudah melakukan apa. Nah, karena waktu itu baru sosialisasi, maka jawaban dari kepala sekolahnya itu kami baru mulai. Nah, mulai apa? Mulai merencanakan. Merencanakan apa? Oh, merencanakan mau ada pojok kependudukan, merencanakan kantin kependudukan, kemudian karena baru mulai. Nah, baru mulai direncanakan. Nah, mungkin di sekolah kita itu kan kantinnya sudah luas. Nah, di pojok sudah ada kulkas pendingin 2. Sampingnya kayak buku kan. Kulkas kependudukan. Engko ora bukune ora kewaca. Nah, mungkin bisa setiap guru memasukkan satu RPP yang ada kaitannya dengan kependudukan. Kalau bisa secepatnya dan cukup satu saja, enggak usah terlalu banyak. Insya Allah itu nanti sudah mewakili terkait dengan siaga kependudukan. Kemudian tadi yang harus segera itu yeli-yeli ya, atau apa tadi itu? Ya, jingle atau apa tadi yang ceria dan sebagainya itu. Nah, kemudian genre Indonesia, salam genre. Nah itu mungkin yang harus kita segera perkenalkan itu dulu. Sambil nanti yang lain bisa menyusul. Ya mungkin seperti itu. Kalau terkait dengan KUSP bisa disisipkan di tahun depan. Ya, sekarang yang action saja yang bisa dilakukan. Monggo Bapak Ibu yang lain. Oh, ya. Pak Gati nyun tolong dikembalikan ke bagian depan yang ada KOSP, KTSP dan kawan-kawannya tadi Pak. Tadi bunyinya gitu nggih. Nah, nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama-sama kita persani walaupun mungkin kecil nggih. Ini kan yang harus dipersiapkan ketika sekolah kita menjadi sekolah siaga kependudukan. Dan ini sekolah kita sudah ter-SK sebagai sekolah siaga kependudukan begitu? Oke. Nah kalau dilihat dari ini kan mungkin salah satu poin yang nilainya tinggi kalau besok jadi paripurna itu kan ya kan ada nggak tadi nggih ketika sudah paripurna kan hanya ke lomba begitu nggih.
ini kan harus memasukkan visi misi tujuan itu ke dalam KTSP dan KOSP tadi yang disampaikan Pak Kepala Sekolah. Karena ini sudah ada di tengah jalan, kita mungkin bisa memasukkannya tahun depan. Karena untuk menambahkan walaupun hanya sedikit kalimat yang intinya ada kependudukan di bagian visi misi dan yang lainnya itu juga tidak mudah karena itu rentetannya kan panjang ya, termasuk di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian kalau itu bisa di skip tadi karena Pak Kepala ngentikake kalau tahun depan untuk KTSP dan KOSP-nya, berarti semua Bapak Ibu guru wajib membuat RPP yang di dalamnya ada konten kependudukannya tanpa mengubah KI, KD maupun CP kalau di kelas 7 dan 8 nggih. Ya sebisa-bisanya kita disenggol-senggol begitu kan nggih? Iya. Ya, misalnya kalau di bahasa Inggris, tadi ini ngobrol-ngobrol dengan Bu Linda, misalnya ada konten text report ya, reportnya tentang happy family gitu nggih, keluarga cemara isinya hanya maksimal 2 anak saja ngaten nggih, dan yang lain-lainnya ngaten nggih. Monggo kalau ini memang arahannya kita ke situ, berarti mau tidak mau semua Bapak Ibu guru harus membuat minimal 1 RPP yang di dalamnya ada konten kependudukannya tanpa merubah KI-KD yang ada di silabus. Ya kalau di kelas 7 dan 8 kurikulum merdeka ya CP ATP-nya tidak merubah kontennya saja yang ada konten kependudukannya. Kemudian ini ada deadline-nya enggak Pak? Setelah kita sosialisasi yang pertama, mungkin kita ada pertemuan lagi next time begitu nggih. Minimal ada dari sekolah ada apa nggih, sekedar ngaruhke ini sudah sampai mana kita membuatnya. Karena nek modelnya kayak saya itu nek ra dikarohke sok lali. Wis dilakoni rong buat dereng gitu. Sepertinya teman-teman saya juga sama begitu nggih. Jadi nggih monggo nanti sering diingatkan, mungkin kalau perlu kita diberikan deadline, karena biasanya kita itu kreatif kalau sudah mendekati deadline. Kalau memang ada dari sana ada arahannya ya kemarin ketika sosialisasi, setelah sosialisasi maksimal berapa bulan ada visitasi begitu, karena kalau dilihat tadi kayaknya kan semi akreditasi begitu nggih. Ketika punya bukti ini poinnya sekian, nah ini padahal kita sudah lulus di bulan Mei kemarin nggih, kita sudah agak lego Mas 5 tahun yang akan datang ini malah ditambah lagi tapi yes, alhamdulillah. Nah, yeah. Mungkin beliau-beliau itu tahu kalau kita itu slow gitu guys jadi ya kayak gawean meneh gitu lah. Iya, nyatanya kemarin akreditasi jos begitu kok ya. Ya, oke. Kata mawon monggo mungkin kalau ada deadline atau apa nggih arahan waktu tenggat waktunya terutama untuk kami-kami biar kami bisa segera mempersiapkan diri. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Terkait dengan waktu, perlu kita sepakati biar nanti bisa sama. Bapak Ibu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu atau 14 hari. Biar nanti pertengahan November itu sudah selesai. Karena nanti kita juga perlu mempersiapkan PAS. Ya. 2 minggu cukup nggih Bapak Ibu? Untuk ya. RPP dulu Bu. Iya. Di RPP dulu saja. Ya. Sambil nanti kita pikirkan untuk pembuatan mading. Tapi yang perlu pemikiran itu di RPP. Ya. Fokus dulu di RPP, nanti terkait dengan mading kita
bahas kemudian. Oke. Fokus dulu di RPP-nya. Nanti kalau ada monitoring dari kabupaten, nanti saya yang akan menjawab terkait dengan mading, pojok pendidikan, kependudukan, kemudian angkringan dan sebagainya. Oke. Ya, saya rencanakan. Oke. Karena sekolah kita nggak ada angkringannya, nanti pakai itu Pak. Di depan masjid itu kan banyak penjual. Nah, ya, nanti kita beri kaos 2 anak cukup. Ya, kalau enggak nanti payungnya ada tulisan BKKBN atau gambar tangan atau apa. Iya. Kalau pesan kan susah. Nah, kan bisa anu Pak, di print ke Pak. Ya. Kita fokus di RPP terlebih dahulu. Matur nuwun. Ya, mungkin tadi yang kita perlu persiapkan itu RPP, diberi waktu 2 minggu. Kemudian yang kedua, mengikuti atau memfollow nanti akun sosial media dari BKKBN. Yang adminnya sekarang siapa Pak Rizky? Oh bisa. Oh oke. Nanti minta bantuannya untuk di follow. Kalau sempat nanti di repost Pak. Yang dari BKKBN nanti bisa di repost. Gitu. Oh ya, menindaklanjuti yang tadi, yang salam genre. Monggo Bapak Ibu guru bisa dipraktekkan biar nanti hafal. Nanti kalau di depan kelas pas ngajarin anak-anaknya bisa. Monggo semuanya berdiri Bapak Ibu. Kita mau mempraktekkan apa itu salam genre. Gini ya. Bukan. Nanti kalau saya bilang salam genre, Bapak Ibu guru akan bilang sehat. Oh, salam genre gitu kan. Pak Ade bilang salam genre, nanti kita jawabnya salam. Salam. Nah kemudian lanjut lagi. Sehat. Remaja genre, Oh. gitunya. Itu dulu Pak, bukan yang. Yang mana? Kalau di video tuh salam genre baru ini toh atau genre ini salam genre salam. Terus nanti jenengan remaja genre. Nah, ini ada remaja genre. Terus nanti sehat cerdas ceria. Remaja genre. Nah, nanti jenengan ya. Oke, diulang dari Pak Ade. Saya yang bilang Pak Gati yang mempraktekkan ya. Salam genre, Salam. remaja genre, Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia Yang saatnya yang muda, yang berencana. Berencana gitu. Saatnya yang muda yang berencana. Saatnya yang muda Ye. yang berencana. Berencana. Ya, diulang Pak Ade, monggo. Salam genre, Salam. remaja genre, Sehat, cerdas, ceria.
Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Yeay, tepuk tangan. Bisa tepuk tangan dan nanti dihafalkan di rumah ya Bapak Ibu. Nanti sambil nyapu, sambil cuci piring bisa. Sambil ngomong juga bisa. Saya biasanya kalau sambil ngomong sambil latihan. Sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu. Dari saya jika ada salah kata atau apapun yang kurang berkenan bisa dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.